Rambut customer saya kali ini benar-benar tebal. Dan yang paling unik adalah wajah dia ini alisnya nyambung, teman-teman. Tapi kalian tahu nggak sih, penting nggak semprot atau dibasahin dahulu sebelum memotong rambut? Menurut saya sih sangat penting. Karena membasahi rambut atau disemprot itu fungsinya bukan hanya sekedar membasahin, tetapi memaksimalkan penarikan dan rambut tidak terbang kemana-mana. Coba kalian bayangkan jika rambut tidak basah dan terbang kemana-mana, kena mata, kena hidung, kena mulut dan sebagainya, apa yang akan terjadi? Kan begitu, teman-teman. Rambut dia ini pertama-tama aku potong bagian atas, karena bagian atas itu saya mau bikin dia quiff atau lebih baiknya pendek lah daripada sebelumnya. Dan rambut dia ini, teman-teman, jangankan tidak dipotong pendek saja dia itu masih kelihatan tebal. Walaupun dipotong sangat pendek tapi tetap kelihatan tebal. Maka dari itu saya di sini potong bagian atas terlebih dahulu, karena menurut saya untuk potong yang pendek ini sudah terlalu panjang. Maka dari itu saya potong terlebih dahulu bagian atas supaya dia ini lebih pendek. Begitu, teman-teman. Oke, ini saya potong bagian atas. Terkadang saya motong bagian atas itu, teman, terkadang di atas jepitan dan di bawah jepitan. Itu tidak berpengaruh sih menurut saya. Yang penting bagaimana hasil akhirnya nanti. Oke, selanjutnya saya akan parting rambut customer saya ini supaya baguslah pengambilan kanan kirinya supaya terlihat lebih rapi dan maksimal. Oke, kita parting terlebih dahulu. Parting itu fungsinya apa sih? Kalau saya parting styling dan parting potong itu sangat berbeda, teman-teman ya. Ini parting potong namanya. Nanti parting styling juga beda lagi diambilkannya. Jadi ini adalah parting potong, bukan parting styling. Ini parting potong. Fungsinya supaya kanan kirinya itu presisi dan sama, teman-teman. Oke? Lagi-lagi bertemu dengan rambut yang sangat tebal dan teksturnya ikal. Ini rambut ikal menurut saya itu lebih mempermudah untuk mencari styling rambut yang bagus. Menurut saya, teman-teman, rambut ikal itu lebih efisien untuk dijatuhkan ke model apa saja menurut saya. Bisa komahir, kalau panjang bisa quiff, kalau pendek, atau bisa side part dengan tekstur rambut yang sedang. Jadi kalau dipotong seperti apapun, teman-teman, kalau teksturnya ikal, rambutnya ikal, menurut saya itu lebih dapat untuk mencari modelnya ketimbang rambut yang lurus ngejigrak. Karena kalau rambut lurus ngejigrak, bagian samping itu sangat rawan, teman-teman. Terlalu pendek dia ngejigrak, tanggung dia ngejigrak. Gitu, teman-teman. Kalau terlalu pendek, yang atas nanti bakal ngegantung ke samping. Kalau terlalu panjang, dia juga ngejigrak kalau rambut jigrak. Tetapi kalau rambut ikal dan rambut agak lepek seperti ini, sungguh kalau buat saya benar-benar enak. Jangankan potongannya bagus, potongan yang biasa aja, potong pakai mesin yang biasa aja, kalau stylingnya bagus ya tetap bagus nantinya jadinya. Begitu, teman-teman. Nah, ini dia bagian samping. Bagian samping saya cuman tipiskan gradasi menggunakan blade atau taper blade saja. Tapi saya tidak memakai shaver di sini atau trimmer. Trimmer hanya di bagian outline-nya saja. Saya tipiskan bagian samping ini hanya dengan taper blade. Kenapa? Tidak ada alasan tertentu di sini ya, kalau menurut saya. Karena menurut saya rambut dia ini tidak harus lebih bagus dengan taper blade atau shaver, tidak sih. Karena dia ini sebenarnya mintanya tidak terlalu tipis. Tapi saya sarankan untuk bagian pipi harus dihabiskan supaya tidak terlalu cepat juga tumbuhnya. Jadi kalau tidak habis di bagian pipi, biasanya condongnya bagian samping atau bagian jenggot atau bagian jabes itu condong lebih cepat tumbuhnya, karena tumbuh sedikit saja sudah terasa, teman-teman.
Dan yang saya temukan biasanya kalau customer, dan saya ini untuk customer saya ya, customer saya biasanya kalau dia minta tidak terlalu tipis, biasanya itu bukan di pipi atau di samping telinga atau di bagian jabes. Biasanya tidak terlalu tipis itu di bagian tulang kepala, artinya di pinggir bagian atas. Tapi yang bagian pipi itu terserah mau ditipisin atau tidak, biasanya begitu teman-teman. Nah, terkadang kita sebagai tukang potong itu, saya sendiri terkadang keselip di sana. Dia bilang tidak terlalu tipis, ternyata yang saya tidak tipiskan itu bagian pipi. Ternyata setelah mau finish, oh ini kurang tipis mas, ini kurang tipis. Akhirnya terjadi pekerjaan 2 kali teman-teman. Maka dari itu, sebaiknya teman-teman clearkan terlebih dahulu atau pastikan terlebih dahulu bagian mana yang tipis dan bagian mana yang tebal. Karena itu akan menentukan waktu kalian bekerja atau timer kalian bekerja. Yang biasanya kalian bekerja hanya 30 menit, itu dikarenakan itu harus bekerja 2 kali, kalian bisa 40 menit. Dan 10 menit sudah kebuang waktu kalian. Gitu teman-teman. Maka dari itu pastikan dulu dari awal, kau minta benar-benar tipis di bagian mana atau minta tebal di bagian mana ini teman-teman. Nah, itu baru kelihatan tipisnya. Sangat presisi bagian sampingnya. Ini sangat presisi bagian samping. Dan di bagian samping rambut customerku ini, bagian di belakang telinga itu ada tulang kepala yang agak peyang sedikit sehingga kelihatan nyelengkung atau menonjol gitu teman-teman. Dan di dalam video ini saya menggunakan blending lagi, menggunakan sepatu atau guard nomor 1,5. Oke. Oke, kita lanjut pengerjaan di bagian samping. Overcomb itu adalah pengerjaan atau teknik untuk mengambil bagian rambut yang tidak kepotong di awal. Kalau sudah kepotong semua, jangan diambil kembali karena akan memperburuk keadaan lagi atau membuat pekerjaan 2 kali. Kalau sudah dipotong semuanya, jangan dipotong kembali teman-teman, gitu. Jadi overcomb itu fungsinya cuman untuk jadi untuk memotong rambut yang lebih-lebih atau yang belum kepotong. Kalau sudah kepotong ya ngapain dipotong kembali kan gitu. Kalau dipotong kembali ya menambah waktu, nambah pekerjaan kalian gitu teman-teman. Teknik itu penting gak sih? Penting. Teknik itu akan dilihat oleh customer kalian, bagaimana kalian mengerjakan pekerjaan kalian atau mengerjakan rambutnya customer itu, kelihatan bagus atau tidak. Sudah kelihatan teman-teman, antara pegang gunting atau pegang clipper yang kaku atau yang sudah lancar itu sudah kelihatan. Customer tuh sudah tahu dari cara megang kalian tuh sudah berbeda, pasti berbeda. Maka dari itu customer itu akan lebih enjoy kalau dipegang kepalanya oleh orang yang benar-benar profesional dalam mengerjakan pekerjaan kalian atau potong rambut kalian. Tekniknya kalau kalian benar-benar profesional, maka customer tidak akan ragu untuk masuk ke tempat lain, karena itu juga akan membuahkan kesan di mana customer itu tertarik, ingin kembali lagi, ingin kembali melihat, bukan hanya sekedar hasilnya, tapi tertarik ingin kembali untuk melihat kalian bekerja dengan teknik yang benar-benar profesional teman-teman, gitu. Oke. Apa saja sih yang harus kita kuasai, teknik yang harus kita kuasai untuk menjadi tukang potong atau barber profesional dalam barbershop? Selain teknik mencukur,
ada beberapa teknik yang harus kita kuasai. Yang pertama itu dalam penyampaian bahasa, tutur bahasa. Bagaimana caranya kita untuk menyampaikan kepada customer supaya customer itu merasa yakin kepada kita bahwa kita ini adalah barbershop profesional, dan merasa yakin kepada kita, ingin potong dan ingin kembali lagi. Bagaimana sih caranya? Banyak teman-teman. Bukan hanya sekedar teknik mencukur saja, tetapi teknik cara menyampaikan kata, cara berbicara, itu ada tekniknya juga. Contoh nih, anggap saja kalian motong anak kecil. Contoh anak kecil kalian potong, tapi kalian yang dibicarakan adalah bisnis. Anak kecil mana paham kan gitu. Atau sebaliknya, orang tua kalian bicarakan permainan anak-anak kecil. Jadi kan nggak nyambung. Jadi banyak tekniknya tentang potong. Bagaimana kita caranya membuat customer itu berkesan sehingga ingin kembali lagi dan ingin dicukur oleh kita kembali. Begitu teman-teman. Jadi nggak hanya cuma teknik cukur saja yang harus kita kuasai, tetapi banyak teknik-teknik lain yang harus kita kuasai. Selain teknik mencukur, yaitu teknik kita cara berpakaian, teknik kita cara menyampaikan kata, teknik kita cara memegang alat-alat. Itu banyak teman-teman, sehingga kita menanamkan kesan sehingga customer ingin kembali lagi merasakan treatment dari kita sebagai tukang cukur teman-teman. Oke. Selanjutnya bagian terakhir teman-teman, bagian finishing. Saya tetap harus cross check atau cek lagi bagian atas apakah sudah presisi. Dan bagian atas ini saya benar-benar potong dan harus benar-benar presisikan bagian samping panjangnya dengan bagian belakang, itu harus benar-benar presisi teman-teman. Selain dipotong, saya juga menggunakan gunting sasak atau gunting penipis. Banyak yang bilang bahwa gunting penipis itu bisa bikin rambut rusak dan sebagainya. Setuju nggak sih kalau kalian teman-teman? Kalau aku sih setuju nggak setuju. Nah, di bagian rambut dia ini karena sangat terlalu tebal, saya menggunakan gunting penipis. Kenapa saya gunting penipisnya memakai teknik yang langsung, tidak hanya bagian ujung saja? Karena rambut dia ini sangat tebal teman-teman, sangat benar-benar tebal, dan rambut dia sudah pendek. Jadi menurut saya antara yang kepotong dan yang tidak dipotong itu tidak terlalu jauh jaraknya. Jadi menurut saya aman-aman saja. Maka dari itu saya gunting dia pakai gunting penipis dengan sangat kencang. Dan guntingnya ini teman-teman, saya benar-benar memakai gunting penipis yang benar-benar halus teman-teman. Ada beberapa gunting tipis yang kasar, ada gunting penipis tuh ada. Tapi saya di sini memakai gunting penipis yang sangat halus. Jadi walaupun dia digunting dengan begini, jadi dapatnya nggak terlalu banyak teman-teman. Sebenarnya nggak terlalu banyak. Karena rambut customer saya ini benar-benar tebal, maka saya akan menggunakan gunting yang sangat-sangat penipis gitu teman-teman. Jadi menurut saya nggak ada salahnya sih kalau rambut tebal ditipisin gitu. Selain juga ditipisin, juga gunting penipis itu juga berguna untuk ngeblending di bagian samping, menghaluskan di bagian samping, atau mencampurkan di bagian samping yang biasanya susah untuk dijangkau. Lebih baik di blending dengan gunting penipis teman-teman. Pakai ujungnya atau pakai yang tengah itu menurut saya sama aja. Nah, seperti yang saya kerjakan itu ngeblending di bagian samping yang susah dijangkau. Nah, begitulah kira-kira teman-teman. Ini masih 80%. Nah, ini sesudah dikeramas teman-teman ya. Ini sesudah dikeramas, rambut customer saya ini bentuknya seperti ini. Ini sesudah dikeramas dan sesudah di styling. Nah, lihat kan, itu benar-benar presisi dan sangat enak. Dan bahkan dia ini sebenarnya rambutnya nggak perlu pakai sisir, habis mandi dia sudah terbentuk sendiri. Hanya ngebentuk dengan tangan, maka dia akan terbentuk dengan sendirinya teman-teman. Jadi rambut dia ini memang dari asalnya benar-benar mudah dan benar-benar
benar-benar terbentuk. Selain tebal, dia benar-benar terbentuk teman-teman. Maka dari itu, memotong rambut dia ini, rambut ikal dan tebal itu sangat mudah dan sangat enak untuk dijadikan konten. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih bantuannya. Mudahan kita berjumpa di lain waktu. Salam Aal Budiman. Jangan lupa sambuan. Thank you.